Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-10, Babul Haid, yaitu bab tentang haid, hadis yang ke 120. Pada malam hari ini kita harus mengkaji dua hadis langsung, yaitu 120 dan 121, karena kedua hadis ini memiliki satu tujuan yang sama dan adalah satu kesatuan yang harus dibahas secara bersama-sama supaya keesokan harinya kita bisa melanjutkan kajian yang berikutnya. Hadis yang ke-120 berbunyi, Wa'an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas yang dimaksud ini Anas siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Ya, putranya Malik. Bin Malik. Anas bin Malik yang dimaksud itu adalah khadimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pelayannya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, sehingga wajar-wajar saja kalau seputar masalah haid seorang Anas bin Malik bisa ada referensi hadisnya, karena beliau adalah salah satu orang yang bersama dengan Rasulullah sejak usia 10 tahun. Jadi usia 10 tahun itu ibunya datang bahwa Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masyarakat Ansor telah bergembira menyambut kehadiran engkau dengan memberikan hadiah. Aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan hadiah kecuali anakku ini. Jadi anakku ini aku berikan sebagai pembantumu untuk melayani dirimu. Ini Masya Allah. Jadi punya anak diberikan kepada orang yang mulia dan dijadikan pembantu untuk orang yang mulia. Tapi barokahnya jadi pembantu orang yang mulia, akhirnya menjadi sahabat Nabi yang juga banyak periwayatan hadisnya. Dan ketika Rasulullah wafat, beliau termasuk salah seorang sahabat yang menjadi rujukan ilmu bagi para ulama tabi'in. Dan beliau juga salah seorang sahabat Nabi yang wafat paling akhir usianya. Jadi hampir menjelang 100 Hijriah. Berarti kalau 100 Hijriah sampai 89 tahun setelah Rasulullah wafat baru beliau wafat. Ini kan Masya Allah panjang umur sekali. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, annal Yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi itu kanat idza hadatil mar'atu fihim, apabila wanita dari golongan mereka sedang haid, lam yu'akiluha, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan ketika seorang wanita di dalam lingkungan golongan mereka itu sedang haid, maka dijauhi, benar-benar dijauhi, bahkan makan bersama pun dihindari. Jadi ketika seorang suami, orang Yahudi punya istri, dan istrinya ini lagi haid, maka dia nggak mau deket-deket sama istrinya. Bahkan digambarkan makan bersama pun tidak dilakukan. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, faqalan Nabi SAW, maka telah bersabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in, kerjakanlah apa saja, illan nikah, kecuali kan sudah suami istri. Illan nikah berarti kecuali bersetubuh dengan istrinya. Kerjakan apapun kecuali jangan bersetubuh. Jadi wanita yang haid di dalam Islam itu boleh melakukan apapun kecuali hubungan suami dan istri. Nah, kenapa kok disebutkan illan nikah? Karena ini salah satu indahnya tata bahasa Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam, di mana menggambarkan hubungan suami istri dengan kalimat yang halus yaitu an-nikah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis yang ke-120. Hadis yang ke-121 melanjutkan redaksi dari hadis yang ke-120. Di mana di hadis yang ke-120 redaksinya kan Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah sampai kabar kepada Rasulullah kalau seorang wanita Yahudi sedang haid maka akan dijauhi oleh suaminya, bahkan makan bareng pun dihindari. Dan Rasulullah bersabda, kita sebagai seorang muslim melakukan apa saja bersama istrimu, bersama pasanganmu, kecuali berhubungan badan suami dan istri. Nah, maka di hadis ke-121 ini, kalau yang tadi khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah, maka di hadis yang ke-121 jalur periwayatannya langsung dari istri beliau. Jadi ini hadis yang didapat dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni, memerintahkan kepada diriku, fa'at taziru, untuk mengenakan, ada yang tahu apa? At-taziru itu asal katanya izarun. Ada yang tahu apa arti izarun? Izarun itu sarung. Maksudnya disuruh mengenakan kain atau kain sarung. Fa'at taziru. Ya'muruni fa'at taziru. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengenakan kain, atau lebih tepatnya kain sarung. Mungkin kalau istilah zaman sekarang pakai kain sampel. Jadi diperintahkan menggunakan kain sampel. Fayubashiruni. Fayubashiruni. Ada yang tahu artinya apa? Basyaro. Bashir artinya apa? Melihat. Basir itu pakai shot, ini pakai shin. Bashir. Fayubashiruni. Nah, setelah diperintahkan menggunakan kain sarung, fayubashiruni, Rasulullah bersenang-senang dengan diriku. Nah, kalau ulama hadis ini menafsirkan makna bersenang-senang itu apa? Nah, maka ulama hadis, mayoritas jumhur ulama hadis menafsirkan yang dimaksud bersenang-senangnya Rasulullah dengan Siti Aisyah, maka itu bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istrinya. Maka kalau istilah lebih gamblangnya lagi dalam bahasa Indonesia, fayubashiruni, itu maksudnya Rasulullah mencumbu diriku. Jadi istilah bahasa dewasanya, Rasulullah bercumbu dengan Siti Aisyah. Wa ana haidun, sedang aku dalam keadaan haid. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Siti Aisyah untuk mengenakan kain sarung, kemudian beliau mencumbu Siti Aisyah. Apa maknanya? Maknanya adalah boleh melakukan apapun antara suami dan istri, termasuk bersenang-senang, termasuk bercumbu antara suami dan istri, bermesraan antara suami dan istri, dalam keadaan istrinya sedang haid, dengan catatan tidak dilanjutkan sampai pada proses jima atau hubungan antara suami dan istri. Kalau mencumbu, bersenang-senang, bermesra-mesraan dibolehkan di dalam syariat Islam, dengan catatan istrinya sendiri, bukan istrinya tetangga ya. Itu perlu ditekankan dan dipastikan itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini derajatnya sangat kuat karena yang meriwayatkan dua imam hadis yang paling masyhur, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa dipahami penjelasan dari hadisnya? Kita lanjutkan dengan syarahnya. Dari kedua hadis ini kita mendapatkan faedah yang pertama, diharamkan menyetubuhi istri saat haid. Dan ini rujukannya sangat kuat, tidak hanya di dalam hadis Nabi SAW, bahkan di dalam ayat Al-Quran pun diterangkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini gampang diingat, ayatnya kembar, triple 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang
Tentang apa? Haid. Haid. Kan mahid itu haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid. Menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka hatta yathurna, sebelum mereka suci. Jangan mendekati mereka sebelum diri mereka suci. Maksudnya ulama tafsir itu bukan tidak boleh dekat-dekat secara fisik, tetapi maksudnya adalah kembali lagi Al-Quran maupun hadis itu adalah bahasa yang tata bahasanya sangat indah dan jauh dari kalimat-kalimat yang jorok. Makanya kalimatnya halus. Jangan mendekati istrimu ketika mereka sedang haid. Maksudnya jangan mendekati itu bukan tidak boleh dekat-dekat, tapi jangan mendekati itu maksudnya jangan bersetubuh antara suami dan istri. Tapi kalau seandainya Al-Quran mengatakan jangan bersetubuh antara suami dan istri, nah ini orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran akan mengatakan itu kitab suci kok isinya mesum semua, jorok semua. Maka Allah melindungi Al-Quran ini dengan bahasa-bahasa yang indah, halus, dan suci, tetapi makna dari ayat tersebut bisa diterima dan bisa diambil oleh umatnya. Fa'idza tatahharna, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka coba fa'tuhunna. Fa'tuhunna itu asal katanya atayati, maksudnya datangilah mereka. Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka. Ini kalau ditafsirkan pakai kalimat tekstual biasa bahaya ini. Kenapa? Nanti kalau saya punya istri saya lagi haid, nanti saya letakkan jauh-jauh dari saya. Kalau perlu masukkan ke dalam kamar sekap, kan begitu kalau secara tekstual. Nanti kalau sudah suci, baru saya datangi. Maksudnya tidak begitu. Jadi maksudnya ketika sedang haid, maka jangan dicampuri. Maksudnya jangan berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah selesai, sudah suci, fa'tuhunna, datangi mereka. Makna mendatangi ini, yang namanya laki-laki, namanya suami mendatangi istri. Ketika konteksnya adalah haid dan wanita tersebut sudah suci, maka sudah pasti yang dimaksud dari mendatangi mereka adalah bersetubuh dengan istrinya. Jadi sudah boleh berhubungan dengan istrinya. Fa'tuhunna, maka datangilah mereka atau campurilah mereka atau silahkan berjima dengan istrimu. Kalau bahasa Indonesianya loh ya, ini omongan saya bukan omongan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran biar orang awam lebih gampang memahaminya. Jangan sampai ada dipelintir di Al-Quran ada kalimat mesum, ini bahaya ya. Min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi Islam itu sangat mengerti kondisi kebutuhan manusia, di mana salah satunya ada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi kebutuhan biologis itu dibingkai dengan syariat dan ada aturan-aturan yang menghormati, yang melindungi hak antara suami dan istrinya. Salah satunya adalah boleh kamu datangi istrimu, kamu bersetubuh dengan istrimu dengan cara apapun yang kamu suka, tapi jangan melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri di babun nikah. Apa saja yang tidak boleh seorang laki-laki bersetubuh dengan istri. Nah, itu di bagian mana saja yang tidak boleh, itu ada di dalam kitab babun nikah. Insya Allah nanti akan sampai kepada hadis tersebut. Ini sekarang kan masih bab toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Nah, Al-Mahid di dalam ayat yang kita bahas itu yang dimaksud adalah satu, waktu haidnya. Al-Mahid satu adalah waktu haidnya. Kedua, tempat keluarnya darah atau tempat keluarnya darah haid atau kemaluan. Kan tempat keluarnya darah haid itu di kemaluan.
Yang dimaksud al-qurba kan tadi wala taqrabuhunna, janganlah mendekati mereka, adalah kata kiasan dari jima. Nah, tadi udah saya jelasin ya. Larangan mendekati dalam ayat ini bukanlah maksudnya dilarang mendekati istri saat haid, tapi dilarang melakukan jima. Ringkasnya, ayat di atas mengandung larangan berjima dengan istri yang mengalami haid, yaitu pada waktu haid dan di kemaluan. Jadi nggak boleh berjima pada waktu haid, dan jimanya secara spesifik yaitu di bagian kemaluannya. Simpelnya, jangan sentuh-sentuh kemaluan istri pada waktu istrinya sedang haid. Simpelnya begitu. Dari sini telah ada ijma bahwa menyetubuhi wanita haid dihukumi haram. Yang menukil ijma di sini adalah Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para pakar tafsir. Jadi bukan makruh lagi, tapi haram menyetubuhi istri pada waktu istri sedang dalam kondisi haid. Berarti derajatnya sama dengan tidak boleh minum minuman keras, sama dengan tidak boleh makan babi, sama tidak boleh dengan membunuh orang, sama tidak boleh dengan mencuri, karena semuanya derajatnya sama-sama haram. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil, hadis di atas menunjukkan masih dibolehkan mencumbu istri saat haid asalkan tidak terjadi jima pada kemaluan atau dubur. Untuk dubur, haid atau tidak haid, tidak boleh seorang laki-laki menyetubuhi istrinya melalui duburnya, hukumnya haram gitu. Jadi jangan sampai ini salah menafsirkan, oh kalau gitu kalau lagi haid boleh lewat dubur. Tidak boleh tetap. Jadi kalau untuk dubur, haid atau tidak haid, tidak boleh seorang laki-laki menyetubuhi istrinya melalui dubur. Namun jika menghindari area antara pusar dan lutut, hal itu lebih baik. Jadi yang tidak boleh disentuh adalah kemaluan dan duburnya pada waktu haid. Tapi kalau menghindari antara area pusar sampai lutut, itu jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena lebih menjaga diri supaya tidak berlanjut ke sesi berikutnya. Yang ketiga, ini dengerin nih ya, para cowok dengerin. Siapa saja yang menyetubuhi istrinya saat haid, ia terjerumus di dalam dosa besar. Jadi dosanya besar, menyetubuhi istri pada waktu haid. Bahkan siapa saja yang membolehkan atau menghalalkan menyetubuhi wanita saat haid, ia telah kafir karena ia telah mengingkari perkara yang telah disepakati haramnya. Siapa yang mengatakan mencuri itu halal, maka dia telah ingkar dengan ajaran Islam. Siapa yang mengatakan durhaka kepada orang tua itu halal, maka dia telah ingkar dengan ajaran Islam. Sama, siapa yang menghalalkan menyetubuhi istrinya pada waktu haid, maka dia juga ingkar dalam ajaran Islam. Orang yang ingkar itu mengantarkan dirinya menuju kepada kekafiran. Jadi hati-hati. Yang keempat, ada dampak bahaya jika berhubungan intim saat haid, yaitu rentan mengalami penyakit menular, juga lebih mudah terpapar infeksi menular seksual karena mulut rahim lebih terbuka pada saat haid. Jadi kenapa kok dilarang dalam ajaran Islam? Karena alasan medisnya itu ada. Setiap perintah dan larangan yang ada di dalam syariat itu pasti mengandung hikmah yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita yang tidak paham apa hikmahnya, karena mungkin kurangnya pengetahuan yang kita miliki, kurang berkembangnya ilmu teknologi yang ada, dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang muslim, kita percaya dulu, kita imani dulu, kita jalankan dulu. Sambil jalan nanti kita tahu apa hikmahnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal masalah haid? Tidak ada? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. semuanya sehat, semuanya selamat di dunia maupun di akhirat, semuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya karena Waladhdallin, amin. Insya Allah kajian besok kita akan membahas lanjutan dari hadis yang kita bahas pada malam hari ini,
yaitu kafarot. Kafarot itu artinya denda bagi laki-laki yang menyetubuhi istrinya saat masa haid. Umpama telebet, memaksakan diri, ya kan, bukan menghalalkan tapi memaksakan, otomatis kan sudah melakukan dosa besar. Nah, dosa besar itu bisa ditebus, ada kafaratnya. Nah, apa penebusan dosa besar bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid? Insya Allah akan kita bahas besok. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. semuanya sehat, semuanya selamat baik di dunia maupun di akhirat, diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian esok hari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.